step proses pengambilan keputusan investasi. Yang pertama melakukan analisa dan valuation atas sekuritas. Ya. Jadi intinya melakukan analisa dan penilaian mengenai aset yang akan diinvest ya. Dia mau invest kemana ya. Kalau di sini karena contohnya lebih banyak kepada financial asset, maka di sini sebutnya security ya, sekuritas ya. Nah ini mau invest di mana? Kalau di saham, maka analisa dan valuation atas saham. Kalau obligasi, maka analisa dan valuasi atas obligasi ya. Kalau tadi misalnya bikin kafe, bikin rumah makan, bikin startup company, ya maka analisa dan valuasi atas perusahaan tersebut ya. Setelah itu kemudian proses berikutnya adalah membentuk portfolio. Jadi investasinya mau terus di satu aja, misalnya di kafe aja. Lama-lama tentu ketika dananya besar, dia tidak akan invest hanya di satu tempat. Ya mungkin kalau dia punya sekian rupiah, sebagian dia letakkan di bank, dia invest di bank, ya. Beli aset surat berharga, deposito, dia invest di deposito 3 bulan lebih, ya, periodenya. Lalu sebagian dia taruh dananya di misalnya beli saham. Nah, itu portfolio namanya. Ya, jadi dia menginvest di aset lebih dari satu. Jadi melakukan analisis dan valuation ya itu ya karakteristik dan melakukan managing portofolio apa sekarang lagi adalah saham 2 di ya. Oh, tapi kemudian kayaknya enggak deh, saya ingin berpindah. Ya, ada yang lebih menarik dari BCA misalnya. Lebih menarik ke Telkom. Nah, kalian lalu lepas BCA-nya, beli Telkom. Nah, itu namanya memanage portfolio. Nah, menyeleksi apa yang dilakukan? Yang pertama, menyeleksi sekuritas-sekuritas sebagai single unit. Jadi kalian harus investor harus melakukan analisis ya, bagaimana saham BCA, bagaimana saham Telkom gitu ya. Bagaimana saham aneka tambang gitu ya. Kalau kalian lihat saham hari ini, kalau sekilas kalau saya lihat secara umum banyak yang negatif ya, artinya banyak yang turun ya. Yang naik itu BCA ya. Banyak yang turun lah. Aneka tambang itu termasuk yang turun gitu. Jadi dilihat satu-satu ya. Kemudian pertimbangan yang kedua yaitu seberapa efisien pasar keuangan dalam memproses informasi. Nah, ini nanti akan kita bahas setelah UTS ya, mengenai efisiensi pasar. Ya. Hipotesis efisien, pasar efisien. Ya, apa Bu maksudnya efisien? Efisien itu apakah seperti kalau kita memproduksi sesuatu harus efisien? Bukan ya, ada makna tersendiri untuk market. Ya. Efisien market, hipotesis. Nanti setelah UTS ya. Kemudian how and when should it be revised? Bagaimana dan kapan harus di-revise? Jadi tadi misalnya kita punya BCA dan aneka tambang. Kapan dia akan kita evaluasi? Kapan harus direvisi? Jadi misalnya kayaknya dikurangin deh yang ke BCA misalnya. Tetap invest tapi jangan banyak-banyak, sebagian kita alihkan ke mana lagi misalnya. Sehingga sahamnya ada 3. Nah, itu namanya revise ya. Atau udah deh sahamnya 1 aja, mendingan bikin kafe lalu buka cabang lagi kafe di tempat lain misalnya. Itu merevisi portfolio. Kapan dan bagaimana. Kemudian how should portfolio perform, bagaimana diukur kinerjanya. Jadi bagaimana mengukur kinerja. Nah, itu yang dilakukan dalam melakukan portfolio management. Nah, apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi proses investasi, ya, pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, uncertainty, ya, ketidakpastian yang tadi saudara sudah sebutkan, ya, ketidakpastian. Inexposed return, ya, dominates. Jadi tingkat ketidakpastian. Itu tingkat ketidakpastiannya tinggi. Yang itu tingkat ketidakpastiannya rendah tuh dari mana taunya, saudara?
Bagaimana saudara mau bisa membandingkan antara investasi di kafe dengan investasi di jual beli kendaraan bermotor misalnya? Taunya dari mana? Silakan. Ketidakpastiannya. Oh, jangan dijual beli kendaraan bermotor, itu tingkat ketidakpastiannya tinggi. Coba aja lihat waktu COVID yang beli motor sedikit. Jadi sangat fluktuatif tuh kalau motor tuh sangat tergantung pada faktor makro. Tapi kalau kafe enggak deh. Orang kadang-kadang lebih loyal kalau kafe itu lebih stabil relatif dibandingkan kendaraan bermotor. Nah, dari mana kita bisa tahu itu? Dan bisa jawab? Dari tren bukan, Bu? Dari time? Tren. Oh, tren. Tren. Oke, tren apa? Tren itu dari mana? Apa yang kita buat tren? Misalnya kan kalau COVID gini, misalnya restoran tutup jam berapa, itu kan kayak mengurangi pendapatan, jadi investasinya jadi makin berkurang. Nah, terus juga ada regulasi baru soal pajak kendaraan bermotor yang tiba-tiba langsung jadi 0%. Nah, itu kan juga ini kan, Bu, jadi banyak orang yang makin beli kendaraan bermotor dan pastinya itu bakal jadi itu banget buat investasi ke kendaraan bermotor. Oke, siapa namanya? Anastasia, Bu. Anastasia, oke, tren. Dari mana tren itu bisa didapat? Apa yang dijadikan tren? Apa yang dianalisis pakai tren? Kondisi pasar bukan, Bu? Ya? Kondisi pasar. Kondisi pasar kapan? Ini siapa barusan yang bicara kondisi pasar? Andini, Bu. Andini. Kondisi pasar kapan, Andini? Kondisi pasar ketika kita mau investasi. Oke, katakanlah kita mau investasinya hari ini. Kondisi pasar kapan yang dilihat oleh Andini atau Anastasia? Mau bikin analisa tren nih? Kita bikin analisa tren yuk. Gitu. Kapan? Mungkin bisa dilihat dari data masa lalu juga, Bu. Siapa yang jawab? Anastasia, Bu. Anastasia. Ya. Nah, masa lalu itu disebutnya apa? Pengalaman, Bu. Pengalaman. Atau ada lagi istilah yang lebih formal? Historical data. Historical data. Siapa yang bilang histori? 2 orang, Bu. Nadia sama satu lagi siapa ya? Siapa satu lagi? Nadia dan siapa? Farid gak sih itu? Farid. Siapa? Halo, siapa? Farid. Ya, Farid ya. Halo, Farid. Halo, Ibu. Historis ya. Jadi data historis betul. Ya. Jadi basicnya ya, basic dalam menganalisa tren itu data historis ya. Tapi tentu nggak hanya berdasarkan data historis lalu langsung ambil kesimpulan, enggak ya. Lalu harus di-adjust dengan asumsi di masa depan ya. Asumsinya sama persis enggak keadaannya dengan masa lalu. Nah, jadi data historis plus asumsi mengenai masa depan. Ini disebut dengan expose. Jadi yang sudah terjadi. Kalau di sini sebutnya expose ya. Ketidakpastian yang kita bisa potret dari masa lalu. Tadi bisnis motor, kendaraan bermotor itu lebih fluktuatif dibandingkan bisnis makanan. Taunya dari mana? Ya ini kita bisa lihat dalam sebulan terakhir. Kita bisa lihat dalam 6 bulan terakhir. Nah, itu yang disebut dengan expose. Ya, expose. Jadi ketidakpastian return expose atau masa lalu itu mendominasi proses keputusan. Jadi proses keputusan itu biasanya belajar kepada masa lalu. Tadi yang menyebutkan pengalaman. Siapa tadi yang bilang pengalaman? Ya, itu disebut dengan expose ya. Masa lalu atau data historis. Historical data ya. Itu tidak pasti. Kalian apakah pasti akan lulus pada tahun keempat? Nah, itu nggak ada yang tahu pasti. Ya. Tetapi bisa diestimasi dan harus diestimasi. Ya, must be estimated. Ya, jadi harus diestimasi gitu ya. Artinya kalian juga harus memperhitungkan, kalau saya begini, saya perkirakan
Kalau saya mulai bikin skripsi pada semester 7, saya perkirakan semester 8 saya bisa lulus. Nah, itu namanya kita udah mulai melakukan estimasi. Ya. Nah, kalian belajar dari masa lalu. Kalau zaman dulu dia bilang, wah kalau kuliah di ITB itu lama, loh kuliahnya bisa 10 tahun. Nah, itu dia berdasarkan data masa lalu itu. Gitu, pada saat masih belum pakai sistem SKS ya. Kuliah bisa 10 tahun. Oh, kalau di Unpad mah nggak nyampe lah 10 tahun. Ya paling 7 tahun. Dia bisa di masa lalu. Jadi estimasi tentang masa depan, ya mengenai masa depan, tetapi bisa berangkat dari data masa lalu di-adjust gitu ya. Tapi poinnya adalah dalam proses pengambilan keputusan itu masa depan itu sifatnya tidak pasti, tetapi harus diestimasi, dihitung probability-nya, gitu ya. Probability-nya dihitung. Berdasarkan apa proses pengambilan keputusan dalam menggunakan probability itu? Berdasarkan data masa lalu. Ya, aset-aset foreign dari luar negeri gitu ya. Opportunity to enhance. Kalau kita invest pada aset foreign, aset-aset dari luar negeri, itu kita punya peluang untuk meningkatkan return dan mengurangi risiko. Kenapa? Karena risiko itu ada risiko yang sifatnya bergantung pada area ya, misalnya Indonesia politiknya lagi gimana ya? Oh lagi pemilu, bukan pemilu istilahnya sekarang pilpres, oh lagi pilpres gitu. Jadi kalau invest di Indonesia tuh semua turun gitu ya sahamnya misalnya karena lagi gonjang-ganjing, investor takut pada menarik sahamnya dijualin, jual gitu. Takut gitu ya, takut keburu rugi. Nah itu turun harga saham. Tapi dia punya saham yang sama di Malaysia atau di Singapura. Nah jadi kalau dia investnya di Indonesia, Malaysia, Singapura, maka kalau Malaysia gonjang-ganjing, kalau Indonesia gonjang-ganjing, dia masih bisa mendapatkan keuntungan dari yang di Singapura dan di Malaysia. Gitu. Ya, jadi itu keuntungannya kalau invest di aset asing, aset luar negeri ya. Tapi kalau invest semua di Indonesia, ya kalau Indonesia gonjang-ganjing ya semuanya kena gitu aja lah, gitu, intinya ya. Jadi nggak ada yang bisa digunakan untuk meng-cancel out kerugian. Ya sama dengan kalian misalnya investasi di hotel misalnya, investasi di hotel. Ya maka pada saat kalau semua dananya investor di hotel, maka pada saat pandemi ya dia mengalami kerugian. Tapi kalau invest dia itu portofolio, sebagian hotel, sebagian makanan. Nah, mungkin yang hotelnya dia menurun drastis, tapi yang makanan menurunnya nggak banyak. Jadi saling menutupi, gitu ya. Ada aset lain yang menutupi kerugian, gitu ya. Bahkan saya pernah membaca perusahaan kosmetik. Contoh yang waktu itu saya baca perusahaan kosmetik. Itu ada satu produk yang cenderung rugi. Ya, jadi dia bikin satu lipstick yang cukup punya nama, cukup bagus gitu, tapi rugi gitu karena biaya produksinya mahal banget. Tapi kalau dijual dengan harga itu nggak ada yang beli. Tapi kalau dia nggak bikin, salah juga gitu, karena orang akan menganggap dia nggak lengkap portofolionya, gitu ya. Kayak misalnya kalian mau datang ke apotek gitu. Ada paracetamol nggak ada ya gitu. Kalau apotek nggak punya paracetamol berarti dia nggak lengkap, ya udah ditinggalin oleh saudara gitu. Jadi itu portofolio, jadi mau nggak mau harus bikin lipstick walaupun rugi, mau nggak mau harus jualan paracetamol misalnya ya. Atau kampus ya, kampus ada program studi yang rugi. Mahasiswanya sedikit. Tapi kalau nggak punya program studi itu, kampus itu turun gengsinya, turun reputasinya. Gitu. Jadi dia punya reputasi baik diantaranya karena punya program studi itu. Ya dia pertahanin program studi itu walaupun rugi. Jadi demi untuk mempertahankan reputasi. Lalu dari mana keuntungan keuangannya? Jadi program studi yang lain, misalnya MM, maksudnya banyak. Nah, keuntungan dari program studi MM itu untuk menutupi program studi lain yang rugi,
tapi nggak bisa ditutup karena itu masalah reputasi. Nah, itu yang disebut dengan portofolio. Jadi dia sebagai dia nggak punya ini, punya, nah itu portofolio. Portofolio kampus, portofolio perusahaan, portofolio produksi produk ya. Ya, jadi apa namanya? Jadi kalau kita punya aset yang ditanamkan di aset-aset luar negeri, maka bisa mengurangi risiko. Jadi kalau semuanya ditanamkan di Indonesia, berisiko tinggi. Oke, lalu proses yang berikutnya yang bisa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan adalah kemampuan melakukan adjustment ya terhadap perubahan lingkungan gitu ya. Jadi mana sih kalau ada ya kayak sekarang nih tiba-tiba ada COVID gitu ya, siapa yang menduga ya ada COVID ya, mungkin semua orang juga nggak ada yang menduga ya perubahan lingkungan bisa yang ekstrim kayak gini atau perubahan lingkungan yang sebetulnya udah bisa dipikirkan, bisa dimitigasi. Kayaknya di Jakarta ya kemungkinan banjir gitu ya. Tiba-tiba nggak ada tanda-tanda banjir, tiba-tiba banjir. Perubahan lingkungan itu biasanya apa? Tiba-tiba digital gitu ya, semua berubah ke arah digital. Nah, seberapa cepat adjustment terhadap perubahan gitu ya. Itu mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan. Jadi aset kita ini termasuk yang sensitif nggak terhadap perubahan, dia termasuk tahan nggak. Beras gitu kan mau era apapun banyak yang beli, produk-produk makanan pokok, utility ya, utility industry itu cenderung merupakan perusahaan-perusahaan yang dalam kondisi apapun dia relatif bertahan. Nah, ada perusahaan yang sensitif ya, terhadap perubahan lingkungan. Internet dan investment opportunity, peluang-peluang investasinya. Ya, ada produk-produk yang peluang investasinya banyak. Ya. Ada produk-produk yang peluang investasinya udah nggak banyak. Gitu. Ya, misalnya apa? Katakanlah kalau milik pemerintah, kereta api. Peluang investasinya banyak nggak? Ya banyak sih kalau kita mau kreatif ya. Ada KRL, ada LRT, MRT gitu ya. Lalu kereta apinya ada kereta api tidur ya, kereta api eksekutif, kereta api makan gitu ya. Nah, seberapa banyak peluang-peluang investasi? Nah, itu menunjukkan itu menjadi bagian yang dipertimbangkan ya. Atau dia ya termasuk aset yang sebetulnya ya nggak banyak sih alternatif investasinya gitu. Jadi ya kita menjaga pelanggan ya. Kayak sekarang misalnya seseorang menggunakan rumahnya untuk aktivitas pos, ya, jadi udah siap gitu dengan keadaan layanan PT Pos yang harus kerja keras untuk bisa bersaing. Jadi dia udah tahu gitu bahwa PT Pos ya keadaannya ya mesti kerja keras lah untuk bisa bersaing. Dia harus merambah kepada digital, merambah kepada apa lagi gitu. Nah, orang yang mau investasi kepada kegiatan pos ya dia harus berhitung itu dan dia sudah siap gitu menanggung risiko itu. Gitu ya. Institusional investor penting ya. Jadi investor institusi itu biasanya besar ya, nilai investasinya itu besar ya. Jadi kalau suatu aset itu investor institusional masuk, berarti dia juga akan menjadi aset investasi yang besar juga gitu. Nah, akan menjadi aset yang berkembang gitu ya, yang akan besar. Jadi kalau seorang investor ikut investasi di situ ya dia akan menikmati pertumbuhan dari aset itu kalau di dalamnya ada investor institusional. Jadi kalau kalian buka figurnya perusahaan, kalian akan lihat pemegang saham perusahaan itu ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya institusi, gitu ya. Nah, kalau yang emiten yang institusinya besar, itu biasanya juga perusahaannya besar. Oke, ini saya tutup. Habis. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya lanjutkan ke kuantitatifnya, Mas.
aspek kuantitatif. Ada pertanyaan? Nah, ini saya udah bisa lihat kalian karena share screen-nya udah saya stop. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, kalau nggak ada saya buka Gitman ya. Gitman. Kelihatan? Kok dibilang Jones? Kelihatan nggak? Gitman-nya? Halo? Kelihatan, Bu. Oke. Ya. Baik ya. Risk and return fundamental. Ya, jadi kalau kita udah bisa memastikan gitu di masa depan ya, berapa banyak saham yang perlu kita jual masa depan gitu ya. Sebaiknya kita invest berapa gitu, kita bisa jual nanti berapa ya. Maka semuanya menjadi mudah gitu kalau kita bisa memastikan. Tapi masalahnya kan di masa depan itu ada uncertainty ya, ada uncertainty. Ibu, ini yang kelihatan baru filenya doang, Bu. Belum lihat ya. Iya. Sebentar saya stop share. Kok kenapa? Kok begitu? Saya dulu. Belum ya? Belum kelihatan? Masih yang kayak tadi, belum, Bu. Baru filenya. Udah? Soft share ya saya? Iya, ini udah soft share, Bu. Saya buka aja dulu. Buka begitu. Dari Google Classroom aja deh. Terus, udah? Udah kelihatan? Udah, Bu, sekarang. Udah, Bu. Ya, tadi sama ya kondisinya, saya nggak bisa lihat layar. Ini saya buka dari Google Classroom aja, karena file yang di laptop saya tadi harus ditutup. Baik, nah ini ya. Jadi ada ketidakpastian lah intinya ya. Kalau kalau pasti sih investasi jadi sesuatu yang susah, tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi perlu prediksi gitu ya. Perlu prediksi. Karena ada tingkat ketidakpastian. Ya. Tapi prediksi itu, unfortunately, it is difficult, if not impossible, to make such prediction. Ya. Prediksi itu juga difficult, ya, bahkan dikatakan tidak mungkin, ya, karena adanya ketidakpastian, gitu ya, adanya ketidakpastian di masa depan. Nah, karena prediksi itu susah, karena tingkat ketidakpastian di masa depan gitu relatif gitu ya. Tinggi atau relatif tinggi begitu ya, atau pada level ketidakpastian tertentu di masa depan, maka kita harus punya benchmark gitu ya, punya benchmark atau punya dasar basic gitu. Apa kita mau berangkat dari mana ini prediksinya? Jadi akhirnya karena tadi ya difficult ya, karena susah, karena itu lalu gunakan data historis ya sebagai basis untuk memprediksi di masa depan.
Nah, jadi itu dasarnya ya. Kita mengharapkan investasi, kita berharap return, tapi ternyata tidak semudah itu di masa depan. Nah, kemudian apa itu risiko gitu ya? Apa itu risiko? Aset itu apa namanya yang punya kemungkinan lebih besar untuk rugi itu dianggap lebih berisiko ya dibanding aset yang kemungkinan ruginya kecil. Kayak tadi bikin industri makanan itu kemungkinan ruginya lebih kecil dibandingkan bikin bikin showroom kendaraan, sehingga bisa disebut showroom kendaraan lebih berisiko gitu ya. Jadi apa itu risiko? Risiko sebagai chance untuk suffering financial loss. Jadi berapa tingkat kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian keuangan, itu risikonya. Risiko mungkin sama ya atau tertukar atau sama ya dengan uncertainty ya. Jadi risiko itu identik lah atau ya sering disamakan lah dengan uncertainty ya. Dalam konteks apa? Dalam konteks ya bahwa keduanya itu merujuk kepada variabilitas return ya, variability return. Nah, variability itu apa, Bu? Variability itu melesetnya gitu ya. Melesetnya realisasi dibandingkan dengan yang diekspektasi. Variability itu variasi gitu, seberapa bervariasi. Seberapa meleset variability itu. Seberapa dia berfluktuasi. Nah, gitu ya. Refer to variability of return associated with given asset. Ya. Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, oke. Hal lain yang menjadi sumber risiko adalah sebagai berikut. Selain dari sifat ketidakpastian itu ya. Nah, ini ya sumber risiko. Jadi dikatakan risiko itu ya ada yang firm spesifik. Ya, firm spesifik itu ada 2. Azan ya. Ya, kita dengarkan aja dulu ya.
Baik, kita mulai lagi ya. Ya, jadi ada risiko yang disebut dengan firm spesifik. Jadi risiko itu sumbernya dari perusahaan. Ya, dibagi dua, business risk dan financial risk. Ya. Business risk itu berkaitan dengan risiko misalnya dia produknya nggak laku, gitu ya. Kehilangan bahan baku, sumber bahan bakunya, import bahan baku dari Cina nggak bisa, ya. Cina dengan Amerika nggak bisa, ya. Semua bisnis yang berkaitan dengan Cina jadi bermasalah, ya. Itu business risk, ya. Financial risk itu singkatnya ya, tentu kalian harus baca ya. Di definisinya kan change nggak mampu mengcover biaya operasi. Dapatnya terjadi atau naik di revenue, bisa masalahnya di ya. Hanya jualan rumah makan Padang, bisnis risk, angka jadi mahal, itu bisnis risk ya. Atau sekarang dia China ya, dan semua gitu kan. Risiko yang muncul dari tapi dari aspek keuangan misalnya dia berhutang terlalu termanage dengan baik. Bisnisnya sih bagus. Ya, jadi kalau dijual laku gitu ya, pelanggannya ada, tapi dibangkrutkan oleh Departemen Kehakiman. Kenapa? Karena dia default. Dia punya hutang nggak mampu bayar. Kenapa? Hutangnya terlalu besar. Salah memanage hutang. Nah, itu financial risk contohnya. Jelas ya? Sampai sini jelas nggak? Halo? Jelas, Bu. Iya, Bu. Oke. Kemudian shareholder specific risk. Risiko yang dihadapi oleh shareholder pemegang saham. Kalau yang tadi perusahaannya hadapi perusahaan dan yang tidak hanya dari perusahaan, bisa dari luar ya. Shareholder specific risk, misalnya apa? Interest rate risk, dia punya saham, ya. Kemudian suku bunga naik. Kalau suku bunga naik, investor secara umum perilakunya gimana? Akan memindahkan uangnya ke aset yang return-nya berasal dari suku bunga. Jadi dia akan pindah ke obligasi, dia akan taruh dananya di bank. Gitu. Makanya daripada saham beri suku bunga naik, aku taruhnya di bank dipindahin. Nah, itu risiko suku bunga. Risk apa? Liquidity risk bagi pemegang saham. Tidak liquid, sahamnya nggak liquid. Liquidity risk itu bukan nggak punya uang ya. Liquidity risk itu artinya sahamnya nggak liquid, nggak laku dijual. Itu liquidity risk. Kalian punya aset, misalnya punya motor. Motornya laku kalau cepet, nah itu namanya aset kalian liquid, cepat. Kalian motor bosen atau misalnya udah nggak di Jatinangor lagi, itu dijual, susah jualnya. Nah, berarti aset kalian tuh nggak liquid, gitu ya. Tuh, jadi dia memilih aset yang nggak liquid. Kemudian market risk, risiko karena market ya, kalau lagi turun semua ikutan turun. Tuh, ada apa itu namanya di Amerika, subprime mortgage. Nah, kejadiannya sih di Amerika tapi berdampak ya. Nah, itu namanya market risk ya. Jadi akibat dari apa yang terjadi di pasar. Lalu ada yang semuanya firm and shareholder risk ya, event risk, peristiwa bencana ya, itu event risk ya, exchange rate nilai tukar ya, purchasing power, daya itu dari banget lah zaman pergantian Pak Harto pada masa itu ya, pada masa apa istilahnya, orde baru ya, pergantian ke orde pada orde berikutnya itu nilai tukar turun, inflasi tinggi banget, daya beli rendah, risiko pajak ya, tarif pajak tiba-tiba naik itu. Nah sekarang return, kita mulai nih berhitung. Tadi contohnya lebih banyak pada saham ya. Oke, jadi return itu apa gitu ya? Return itu representasikan total gain atau total loss dari.
Jadi kalau berinvestasi itu keuntungannya namanya return. Jadi kalian bikin perusahaan, lalu bekerja perusahaan itu dia dapat profit, itu keuntungan dari perusahaan. Ya. Nah, investornya bukan investornya keuntungan kalau bagaimana si investornya? Nih perusahaan sebuah kafe itu seluruh Indonesia ada misalnya, ya invest, ya perusahaannya profit tuh, kafenya profit. Apakah investornya otomatis dapat return? Halo, masih ada? Dapat dividen. Dapat dividen. Jadi dapat dividen kalau bagaimana? Kalau tergantung perusahaannya juga sih. Ya, betul. Jadi kalau perusahaannya punya kebijakan membagi keuntungan, profitnya dibagi, bagi-bagi yuk gitu. Untuk pemegang saham jangan buat kita doang. Pemegang saham dikasih bagian dari keuntungan dia. Jadi dividen, nah baru. Apakah semua dari profit buat dividen? Enggak. Karena perusahaan kan ingin tumbuh ya. Setiap profit bikin kafe modalnya 50 juta, untung 5 juta bagiin, habis. Tahun depan untung lagi 6 juta bagiin habis. Ya perusahaannya kan tadi nilainya 50 ya. Tahun kedua harusnya 55, 50 lagi karena habis. Tahun ketiga harusnya 56, 50 lagi. Tapi juga kan lama-lama asetnya terdepresiasi ya. Lama-lama bukannya naik, nilainya malah turun. Itu kalau profitnya dibagi, dihabiskan. Oleh karena itu investor yang bijaksana tentu dia tidak akan menghabiskan. Jadi kalau profitnya 5, udah 2 aja yang bagiin. Yang 3-nya diputar lagi. Nah, itu namanya return earning ya. Sehingga asetnya naik dari 50 jadi 53. Asetnya tumbuh, makin lama makin besar ya. Tapi tentu memerlukan kepercayaan. Jadi investor harus mempercayai manajemen, gitu ya. Jadi ada konteks kepercayaan. Nah, kepercayaan dalam hal apa? Dari sisi keuangan, kepercayaan itu adalah kepercayaan untuk mendapatkan return. Jadi nggak apa-apa deh dari 5 juta saya cuma ambil 2, 3-nya diinvest. Kenapa? Karena dia percaya kepada manajemen. Percaya apa? Bahwa manajemen bisa mengelola uangnya. Supaya apa? Supaya kemudian mendapatkan return. Jadi percaya bahwa manajemen itu tahun depan return lagi, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Sekarang 5 juta, mungkin tahun depan jadi 7 juta. Jadi ada kepercayaan itu menghasilkan return. Ya. Nah, jadi pertama dividen. Yang kedua dari mana tuh keuntungan pemegang saham atau pemodal selain dividen? Karena dia nggak bagi tuh 5 ya, 55 dia nggak bagiin. Please jangan dibagi ya Pak. Oke, rapat umum saham. Oke deh nggak usah dibagi. Dikelola perusahaannya jadi keuntungannya naik jadi 50 bertambah 6 jadi 11 kan. Itu berarti jadi 61. Perusahaannya makin besar tuh 61. Dibagiin nggak? Jangan dong, please, kami masih bertumbuh. Beri kami kesempatan untuk tidak membagikan dividen dulu. Oke, tahun depannya dia menjadi 8. Sehingga 61 tambah 8, 69. Apa dong keuntungan pemegang saham? Dia nggak dapat dividen. Apa keuntungan? Capital gain. Capital gain, kenaikan nilainya. Ya, apa itu capital gain? Capital gain itu kenaikan harga saham. Ya, kenapa kok harga saham bisa naik? Selisih harga beli harga jual. Ya, kenapa kok selisihannya bisa naik? Karena nilai perusahaannya makin besar. Ya, tadinya kan perusahaan itu berapa? 50 juta kan? 50. Ya, kalau 50 juta misalnya sahamnya ada 1.000 lembar, berarti per lembar berapa harganya? 50.000. 50.000. Ya, kalau ada 50 kalau dia 50 juta 1.000 lembar berarti per lembarnya atau jangan 1.000, 10.000 lembar maka per lembarnya 5.000. Nah, sekarang dia berkembang menjadi berapa tadi? 69 ya tambah 8 ya. 69. Kalau misalnya katakanlah
nilai yang ada di laporan posisi keuangan 69 itu bisa diandalkan sebagai laporan yang bisa dijadikan informasi untuk valuation, maka berapa per lembar harga sahamnya? Sekarang value per lembarnya menjadi 6.900 kan dibagi dengan 10.000 tadi ya. Jadi naik tadinya 55.000 menjadi 6.900. Berapa tuh keuntungannya kalau dijual? 1.900. Jual 1.900 dia keuntungannya per lembar. Dia punya saham berapa? Nah gitu. Jadi kalau perusahaannya bertumbuh, dia akan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham meningkat. Ya. Tapi harga saham itu akan meningkat, kata investor, gua lihat dulu laporan keuangannya, kalian baikin laporan keuangan, bener nggak? Jangan-jangan sebenarnya bukan 69 tuh, kayak yang Garuda ya. Waduh kok tiba-tiba untungnya gede banget gitu. Ternyata setelah diteliti, kata analisa laporan keuangannya, analisa dulu deh, analis, tolong dianalisa. Setelah dihitung ulang, nah itu pelajaran analisa laporan keuangan ya. Ternyata banyak kebijakan akuntansi yang nggak cocok. Setelah saya hitung ulang, ternyata bukan 69 tapi 65. Oke, kalau gitu harga sahamnya 6.500. Nah, gitu paham ya? Jadi ada hubungan antara manajemen keuangan, analisa laporan keuangan, akuntansi keuangan. Siapa aja nih? Tadi nama-namanya udah disebut. Masuk yang tadi enggak? Sudah enggak kecatat lagi. Siapa tadi barusan menjawab? Melisa, Bu. Melisa kan belum tadi ya. Siapa lagi? Plus Melisa sama Sevia, Bu. Andi. Oke. Bisa aja Andini apa Andini? Alfandi, Bu. Alfandi. Oke, siapa lagi? Sevia tadi sempat jawab. Siapa namanya? Sevia. Oke. Sudah ada yang ketinggalan? Melisa, Sevia, Farid, Andini, Anastasia, Vira, Syauki, Nadia, Fadli. Ada yang ketinggalan nggak? Tadi sih udah, Bu. Itu aja. Udah yang tadi. Itu aja. Oke, yang lainnya nanti minggu depan ya. Baik, jadi ada selisih. Jadi return itu terkandung dua, ya, sumbernya dua. C ini adalah cash flow dari dividen, ya. Tadi profitnya dibagi, lalu PT min 1 dibagi PT min 1. Ini adalah apa tadi disebutnya? Capital gain, perubahan harga saham. T min 1 ini adalah 1.000, ya. PT-nya itu periode sekarang, T-1 itu periode kemarin pada saat beli. PT itu periode pada saat kita mau jual sekarang kok jadinya 6.500. Nah, berarti 6.500 dikurangi dengan 5.000. Dibagi berapa? Berapa kemarin? Oh, kemarin 5.000. Dibagi 5.000 ya. Dividennya berapa? Dividennya misalnya Rp200. Rp200 per 5.000 gitu. Nah, Rp200 per 5.000 ditambah selisih tadi ya 1.500 per 5.000. Itulah return dia. Ya. Paham nggak sampai sini? Ini contohnya, ini angkanya dari 2021 gitu ya. Lalu dia dapat apa nih? Coba purchase 1 year ago 20. Market value-nya sekarang 21 ya. Kemudian dia dapat cash flow-nya 800 ya. Kemudian apa ini? Demolisi 4 dibeli 4 tahun lalu ya. Dia its value in just completed decline, turun ya dari 12.000 turun menjadi 11.800 ya. Kemudian dia juga mendapatkan cash 1.700. Maka berapa? Yang C 800 ditambah 21.500 kurang 20 bagi 20. Yang demolition 1.700 ditambah 11.800 kurang 12.000 per 12.000. Gitu ya, jadi kombinasi antara cash flow dengan perubahan harga ya, disebut dengan capital gain. Sampai sini paham perhitungan dan konsepnya? Halo, paham? Halo. Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah. Oke. Ya. Nggak ada yang ngantuk kan? Saya nggak bisa lihat wajah kalian. Kemudian, nah ini selama ini ya, historical return. Selama ini tahun lalu ya, tahun-tahun lalu. Perusahaan besar itu returnnya sekian. Perusahaan kecil itu returnnya malah lebih besar ya. Karena sering dimainin gitu. Sering diperjualbelikan. Orang kalau punya saham perusahaan besar itu cenderung dipegang gitu.
Jadi kalau dia mau mainkan saham itu lebih kepada perusahaan-perusahaan yang kecil. Eman-eman kalau yang besar diperjualbelikan gitu. T-bill ini seperti SBI, low risk, maka returnnya juga kecil, 3,8. Baik, sampai sini risiko dan return. Tadi risikonya belum dihitung ya. Belum dihitung kita risikonya, baru sampai returnnya. Tapi kalau risiko udah bisa ya. Nah, sekarang preferensi investor terhadap risiko. Ini ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau. Yang biru nama disebutnya apa? Halo, yang biru apa? Halo. Mana ini suaranya? Halo, Mas, Mbak. Menghindari risiko, Bu. Nah, risk averse ya. Yang merah dibacain aja. Risk indifferent. Yuk, risk seeking ya. Nah, ini adalah preferensi risiko. Jadi investor itu menurut penelitian preferensi terhadap risikonya itu dibagi 3. Ada tipe investor yang risk averse, ada tipe investor yang risk indifferent, ada tipe investor yang risk seeking. Ya. Gambar itu dibentuk dari sumbu X dan sumbu Y. Apa itu sumbu X-nya? Apa sumbu X-nya? Risk-nya. Ya, apa sumbu Y-nya? Yang return-nya. Return. Oke, sekarang kita lihat yang merah. Kita gerakinnya ke kanan apa ke kiri nih yang sumbu X-nya? Kita gerakin ke kanan. Kalau ke kanan maka berarti Resikonya semakin Makin tinggi resikonya. Oke, lihat yang merah. Kalau ke kanan X-nya risikonya makin tinggi. Required return-nya untuk yang merah di mana? Semakin ke kanan? Ya. Semakin ke kanan? Stabil, Bu. Stabil, tidak berubah. Jadi berapapun risikonya, expected return-nya nggak berubah gitu. Ya. Risikonya, jadi orang ini nih, seseorang nih, dia tuh kalau invest misalnya, dia punya uang. Saya punya uang nih, 100 juta. Gitu. Invest di gua dong. Lo berapa returnnya? Risikonya 1%. Gue sih kalau investasi pengennya dapat returnnya 10%. Lo risikonya 1%, oke deh 10% saya terhadap investasi lo. Lo bisa ngasih nggak? Kira-kira sampai nggak sih? Story sih sampai, oke. Terus dia, ke gua dong, kata temennya satu lagi. Lo risikonya berapa? 2%. Lebih tinggi risikonya gitu ya, asetnya dia. Ya nggak apa-apa deh, kamu bisa nggak dapat 10%? Kalau berdasarkan data histori sih bisa 10%. Oh, oke deh. Lalu ada lagi, dong, kamu berapa risikonya? 3%, lebih tinggi lagi. Terus dia nanya, kamu nyampe nggak 10%? Nah gitu ya. Jadi dia datang ke aset yang risikonya 1%, dia datang ke aset yang risikonya 2%, ke 3%, itu dia harapannya sama, 10% semua. Artinya apa berarti? Artinya risiko itu ngaruh nggak sih bagi dia? Halo? Halo? Kok jadi sepi sih? Risikonya ngaruh nggak? Ya? Ngaruh nggak sih? Terus, Bu. Berarti kan nggak berpengaruh ya. Risikonya itu bagi seseorang, artinya ada tipe yang menetap return-nya, expected return-nya itu risiko nggak ngaruh. Ya, tidak berbeda terhadap risikonya. Mintanya 10% gitu sama. Kepada 3 orang yang aset invest yang risiko investasinya beda-beda, dia tetap sama 10% tipe ini ya. Jadi dia nggak peduli. Bisa ngasih 10 udah cukup dah. Nah, yang utility industri, dia bikin industri, dia di industri makanan. Yang satu di industri aneka tambang, sama-sama naruh 100 di makanan, 100 di aneka tambang. Dia sih tetap ngitungnya 10% gitu di makan minimum ya, standar minimumnya 10%. Berarti dia nggak memperhitungkan risiko. Lalu ada juga tipe apa
Nggak mau ngambil risiko. Memperdulikan risiko, coba kita lihat yang Return semakin besar, Bu. Returnnya makin besar. return apa? Return Expected. Iya. Jadi artinya orang yang risk averse itu orang yang kalau ketemu aset yang risikonya lebih besar, dia akan Nggak ngambil. Menghindari. Returnnya lebih besar. meminta return yang lebih besar. Oh, Jadi bukan dia nggak mau, bukan dia menghindari risiko, bukan. Jadi kalau tadi ada orang yang buka bisnis makanan dengan ada orang yang buka bisnis elektronik, nah, ya. Kalau ke makanan dia taruh 100 juta, oke dah, misalnya apa returnnya, misalnya expected-nya 10%. Kalau ke elektronik dia nggak mau 10%, dia maunya 12. Gitu. Loh kenapa kok? Aku kalau ke elektronik, saya harus hitung dulu. Kalau diperkirakan bisa menghasilkan expected return 12%, gua mau. Kenapa? Kan risikonya lebih besar. Jadi kalau suatu saat terjadi pandemi, jatuh, kan gue kemarin-kemarin udah untung besar. Jadi udah tercancel out oleh keuntungan sebelumnya. Nah itu, ngerti ya? Jadi seorang yang risk averse itu adalah orang yang ketika investasi di aset yang risikonya tinggi, dia mengharapkan return yang lebih Tinggi. Kalau aset itu bisa memberi return yang lebih tinggi, dia mau invest. Tapi kalau aset yang risikonya lebih besar, dia tidak bisa memberikan return yang besar, dia nggak mau invest. Jadi, lo risikonya lebih besar lo, gue mau invest kalau lo bisa memberikan return yang lebih besar. Itu tipe risk averse ya, tipe. Ya, lalu risk taking. Kalau risk taking gimana? Coba kebalikan risk averse. Berarti risk taking gimana? Risikonya tinggi, expected return-nya rendah. Iya, ketika berhadapan dengan aset yang risikonya tinggi, dia malah nggak peduli dengan return, malah dia bilang, ya nggak apa-apa deh return-nya lebih rendah. Saya nggak mengharapkan return keuangan. Saya enjoy dengan risiko. Jadi kalau dia ketemu perusahaan yang sulit, yang menantang, dia malah happy. Dia nggak ngitung berapa keuntungan yang dia dapat, bahkan dia sebetulnya nggak minta keuntungan yang lebih besar. Semakin berisiko, harapan dia itu lebih malah turun gitu. Malah dia turunkan tuntutan dia terhadap tingkat returnnya, malah dia turunin gitu. Karena dia lebih enjoy dengan tingkat risikonya gitu. Ya. Jadi misalnya saya sering ngasih contoh gini, pembalap misalnya, pembalap sejati itu dia akan suka pada tempat-tempat yang menantang. Gitu. Semakin menantang tempat balapan, dia semakin nggak peduli sama hadiah. Gitu. Jadi kalau ada balapan yang nggak menantang, ya kamu mau nggak ikut balapan ini? Di mana? Di situ. Nggak menantang. Ikutlah biar seru. Kalau kamu ikut seru, boleh hadiahnya berapa? Nah gitu. Tapi kalau misalnya ada panitia bikin lomba balapan di mana misalnya, di daerah mana yang susah gitu ya. Kamu ikut ya balapan di mana? Kamu ngadain balapan di mana? Atau sepedahan gitu. Kamu ngadain sepedahan di mana? Tempat ini menantang, menarik. Oh, saya ikut deh. Tapi hadiahnya kecil. Nggak peduli. Gitu. Seru. Gitu ya. Itu risiko. Ngerti nggak? Halo, ngerti nggak? Ya, Bu. Ngerti, Bu. Ya, gitulah. Itu dia. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh, siapa yang bertanya? Ini saya kepikiran aja sih. Saya dari tadi nunggu ada yang bertanya. Siapa? Ini kan preferensi risknya, Ibu ya? Halo, nama? Oh, Fadli, Bu, Fadli. Fadli, ketua kelas ya. Kenapa Fadli? Gak tahu sih ini pertanyaannya konyol apa enggak. Saya itu aja, Bu. Kalau risk preference ini tuh bisa dipengaruhi dengan besaran modal yang dipunyai orangnya gak sih, Bu? Apa emang nggak terpengaruh gitu, Bu? Soalnya kan kalau risking, kenapa dia nggak peduli risikonya gitu, Bu? Iya, betul. Jadi ada tipe orang ya yang senang beli perusahaan bermasalah.
Uangnya tentu banyak ya. Uangnya pasti banyak tuh yang kayak gitu. Jadi dia hobi aja. Hobi bebenah perusahaan, hobi menyehatkan perusahaan. Dia nggak peduli. Dia dapat untung berapa dari perusahaan itu. Senang aja gitu. Ada tipe begitu. Ada tipe yang senang balapan tuh yang susah gitu. Naik sepeda, gampang. Naik sepeda di Dago, kecil. Saya maunya naik sepeda di mana gitu. Nah itu ada memang tipe, itu memang berarti uangnya banyak. Kenapa? Karena dia siap menanggung kerugian. Nah orang yang siap menanggung kerugian tuh orang yang uangnya banyak. Iya Bu, kan kalau resikonya gede berarti otomatis saya pikir berarti modalnya gede nih orang ya kayak. Kalau yang risk averse kan berarti dia kan yang apa ya? Mungkin yang investasi pada saat dia udah punya 2 perusahaan gitu. Saya itu sistem udah punya 3 perusahaan dalam sistem aman lah. Ya. Sekarang dia mau punya aktivitas lain, investasi lain yang lebih kepada risiko. Bisa juga kayak gitu ya, dan mungkin juga dan cenderungnya juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, kira-kira yang menurut saudara orangnya banyak tuh yang mana? Bukan orangnya banyak, yang dominan sebagai karakter investor yang mana ya? Oleh karena itu, model-model finance itu diasumsikan investor itu risk averse. Ya. Jadi hampir model finance dikembangkan dengan asumsi risking karena investor risking itu jarang dan susah dibikin ilmunya juga gitu karena polanya unik banget gitu. Kalau risk averse tuh perlu ilmu gitu. Kenapa? Karena harus menghitung risiko dengan benar ya. Harus memperhitungkan trade-off antara risiko dengan returnnya dengan benar, itu risk averse. Kalau risk indifferent ngapain ngitung risiko, dia nggak peduli. Kalau risiko malah enjoy gitu, jadi ya udah gitu. Nah, jadi ilmu finance berkembang itu karena diasumsikan manusia itu umumnya risk averse. Manusia itu umumnya mau bersusah-susah kalau, ya kan? Saya mau jadi orang soleh kalau bisa masuk surga, nah gitu kan? Itu umumnya manusia kan begitu, yang diharapkan surga gitu. Ya kalau udah tingkat keimanannya makin tinggi itu bukan surga gitu ya. Kita dicintai enggak sama Tuhan, sama Allah gitu kan. Tapi kalau masih pakai hitung-hitungan surga gitu. Dibalas enggak. Kalau saya investasi berapa dapatnya? Ya itu namanya risk averse. Kalau risikonya makin besar, mau nggak buka rumah makan sederhana jauh dari kampus? Terus jauh dari kantor, jauh juga. Terus jauh dari tempat wisata, jauh juga gitu ya. Waduh. Kalau gitu ya keuntungan saya mau investasi di sana asal saya bisa dapat keuntungan gitu. Tetap bisa dapat keuntungan. Gimana caranya? Jauh dari kampus, jauh dari kantor, jauh dari tempat wisata. Ya caranya kalau kamu mau jual rumah makan sederhana itu, jualah dengan harga yang murah ke saya. Itu salah satu caranya. Biar harga jualnya jadi murah ya. Maksud yang risikonya tinggi, harga jualnya jadi murah. Ibu. Jadi lama nih di sini 7:13 menit, saya percepat. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Maaf, karena dia mau minta tolong di-admit Zoom-nya Bu tadi ke Depak keluar. Oh, saya mesti ke Zoom-nya. Kalau mau balik ke Zoom, ini harus di-close. Itu masalahnya. Jadi ini saya agak error nih. Jadi nggak bisa buka dua-duanya. Jadi kalau saya buka slide, Zoom-nya nggak bisa. Nah, ini Zoom-nya saya nggak bisa klik-klik. Jadi harus ditutup slide-nya dan semua file ditutup. Jadi lagi error. Nggak apa-apa deh. Siapa namanya? Nadia, Bu. Ya, Nadia nggak apa-apa. Nanti kalau saya tutup dulu ya. Udah selesai. Oh iya, Bu. Ya, sekarang risiko nih. Ini terakhir nih. Harusnya udah nyampe sini dari tadi. Kelamaan saya ngobrolnya ya, atau tadi mulainya juga lama. Sekarang risiko jadi macet. Nah, ya. Risiko. Nah, kita mulai dari single asset ya.
Ada kelas investasi A dan B. Masing-masing investasi awalnya $10.000 ya. Returnnya 15% gitu ya. Nah, ini ya. 10.000 ya. Nah, tapi kan probability, namanya juga probability. Berarti ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Ya. Nah, kalau paling buruk, seburuk-buruknya dapat berapa? 13%. Pesimistik ya. Sebaik-baiknya dapat berapa? 17%. Ini probability ya. 13%, 15%. Kalau yang B, serendah-rendahnya adalah kalau kondisi buruk, pesimistik berapa? 7%. Kalau kondisi lagi baik, ekonomi lagi baik berapa? 23%. Ini dapatnya dari mana nih? Angka 17, 7, 15, 17, 23 ini dapatnya dari mana? Volatility-nya. Dari mana data volatility itu didapat? Dari pengalaman, historical itu. Nah, iya, kembali ke yang tadi ya. Iya. Angka-angka ini berdasarkan data historis. Selama ini aset A itu seburuk-buruknya sepanjang dia menghasilkan tuh serendah-rendahnya 13. Kalau aset B pada kondisi ekonomi terburuk dia sampai 7. Kalau aset A kondisi ekonomi baik dia 17. Kalau aset B ketika kondisi ekonomi baik dia 23. Pertanyaannya mana yang paling berisiko, A atau B? B. Kenapa? A. Siapa yang jawab A? Salah ya? Yang jawab A siapa? Ulang ya, mana yang lebih berisiko? Enggak sih. B. Kenapa kok B? Kenapa soalnya range-nya lebih gede, Bu. Iya, range-nya lebih besar. Jadi variability, saya sebut tadi ada kata variability kan. Besar. Antara 7 berapa tuh? 9. 7 dengan 2 ya. 13 dan 17 4. Range-nya ini cuma 4. Gitu ya. Jadi memang sih dia jatuh turunnya kecil. Tapi kalau lagi bagus naiknya juga sedikit. Kayak tadi contoh saya ASN ya. Ya selisihnya dikit-dikit lah. Tapi kalau bisnis lagi untung besar gitu ya. Kalau udah jatuh semua bisa dijual habis ya. Nah, itu bisnis ya. Tapi kalau lagi untung besar. Oke ya. Nah, itu risiko. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk probability distribusi, ya, probability distribusi. Ini statistik ya. Diskrit itu angka yang tidak kontinu ya, tidak kontinu. Kontinu itu ada 0, gitu. Nah, A dan B mana yang lebih berisiko? B. Dia lebih lebar nih, lebih lebar jaraknya antara rugi dengan untung, antara terburuk dengan terbaik. Ya, dengan tinggi itu lebar. Kalau yang A kecil. Nah, return X-nya probability ya, probability keterjadiannya. Ya. Nah, return-nya tadi digambarkan dari yang awal ini ya. Nah, ini gambarnya jadi begini nih. Jadi yang risikonya lebih besar. Nah, kalau digambar data itu probability distribusinya jadi begini. Ya, gambarnya dari statistik ya. Mana yang lebih berisiko, yang biru atau yang orange? Yang biru. Biru. Tadi lebih lebar ya. Ini ditentukan oleh variability. Jadi sumbu X itu variability. Oke. Nah, Bu, gimana cara menghitung? Kalau tadi kan baru mengestimasi ya, baru bukan mengestimasi apa istilahnya? Ini tuh istilahnya apa? Belum menghitung lah ya, belum menghitung. Baru assessment, baru menilai doang. Kalau mau menghitung gimana? Nah, kalau menghitung, mulai dari menghitung expected return dulu, ya, lalu menghitung risiko. Ya, risiko itu apa? Standar deviasi. Ya. Expected return itu apa? Expected return itu ini. Ya. K kali probability. K itu apa? Return. PR itu apa? Probability. Coba kita lihat ya. Oke. Nggak bisa turun. Oke, sini. Nah, ya. Tadi kan ini 13 ya.
15 dan 17 masih ingat tadi? Yang A? Masih ingat ya? Oke. Probability terjadinya pesimis 25%. Probability aja 50. Probability kondisi sangat baik 25. Total probability harus berapa? Harus 100%. Ya, 100%. Ya, dari semua probability itu dari semua kemungkinan di masa depan lalu dibagi ya. Ini rata biasanya 3, Bu, boleh 5, boleh. Ini 3 ya. Gimana cara ngitung expected return-nya? 0,25 kali 13 PR probability kali return. Probability kali return, probability return. Ini hasilnya lalu dijumlahin 15. Maka expected 15%. Expected return-nya 15%. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Paham, Bu. Sekarang bagaimana menghitung standar, menghitung risiko? Risiko itu dihitung dengan standar deviasi. Nah, Bu, kok bisa? Standar deviasi itu definisinya. Coba kalian lihat rumusnya. K min K pakai head. K pakai head itu rata-rata. Rata-rata tuh yang ini tadi tuh. Ini tuh expected return tadi yang kalian hitung tadi tuh sebenarnya tuh angka rata-rata ya. Nah, itu K head namanya ya, K head. Nah, K min K head berarti angka real diselisihkan dengan angka yang diekspektasi. Kalian misalnya tadi ekspektasinya 15% kan. Yang terjadi ternyata 14%, berarti selisihnya berapa? Selisihnya berapa? Halo? Halo, selisihnya berapa? Hai, mana ini? Gimana Bu tadi nge-lag Bu? Oh, nge-lag ya suara saya ya. Misalnya return-nya 14%, rata-ratanya 15, berarti selisihnya berapa? 1%. 1% ya. Lalu minggu besoknya lagi 16, kabarnya 15, berapa selisihnya? Halo? Halo? Selisihnya berapa? Halo? 1%, Bu. Ya, 1%. Tapi sebaliknya ya, yang tadi negatif sekarang positif. Gitu ya. Jadi kalau tanya berapa kemungkinan meleset, berapa rata-rata kemungkinan meleset? 1% juga ya, Bu. 1% juga ya. Iya. Cuman kalau kalian jumlahkan begitu aja, 1 minus 1 jadi 0 ya. Ya enggak? Atau 2 minus 2 jadi 0. Gitu. Karena return itu kadang di atasnya, ekspektasi return dengan real return itu kadang real return itu di atasnya, kadang di bawahnya. Kalau di bawahnya jadi negatif, kalau di atasnya jadi positif. Kalau dijumlahin malah mendekati 0. Ngerti nggak maksudnya? Sehingga selisih itu dikuadratin supaya tidak 0. Supaya bisa dihitung lebarnya selisih itu berapa sih rata-rata. Kuadratinnya. Lalu setiap peristiwa itu kan punya probabilitasnya masing-masing, jadi dikalikan dengan probability. Ya. Nah, karena udah di kuadrat, maka harus diakar supaya angkanya balik lagi. Ya, jadi diakar. Nah, itulah standar deviasi. Ya. Tapi kalau pakainya bukan probability, pakainya data historis 10 tahun tanpa probability gimana? Ya, nanti minggu depan saya jelasin bagaimana 10 tahun lalu dihitung probability-nya. Ya. Kalau tanpa probability, berarti kalian bagi dengan N. Ya. N misalnya menghitung expected return 10 tahun terakhir. Udah 10 tahun terakhir dibagi 10. Lalu standar deviasinya ada K min K bar kuadrat N min 1. Ya, 10 min 1. Gitu ya. Jadi itu standar deviasi. Nah, ini ada standar deviasinya nih. Nah, ini standar deviasi ya. Ini standar deviasi. Oke. Nah, ini nanti minggu depan deh ini ya. Ini adalah tadi distribusi normal. Distribusi normal tuh ada prosentasenya, ini statistik ya. Tapi nanti deh ya. Nah, minggu depan aja. Oke. Koefisien variasi ini juga mengukur risiko, tetapi dia menggabung. Jadi menilai sesuatu itu dengan menggabung antara return dan risikonya. Jadi return berapa, risikonya berapa. Maksudnya gimana, Bu? Secara maksud saya jelasin minggu depan, tapi secara perhitungan variasi adalah expected dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan return. Berarti semakin besar
koefisien variasi semakin apa? Tinggi. Ya, jadi koefisien variasi itu sama dengan standar deviasi. Harus semakin tinggi risiko. Jadi risiko kesimpulan pelajaran basic ini dihitung dengan cara 1 standar deviasi, 2 koefisien variasi. Apa Bu kelebihannya koefisien variasi? Dia mengkombinasikan antara return dan risiko. Ya, kalian baca nanti kita bisa bahas minggu depan. Baik, demikian materi hari ini, ya. Dan tugas kalian pertama mengerjakan tugas yang ada di buku, ya. Cari soal yang berkaitan dengan risiko dan return. Ya, itu 1. Seperti biasa ya, dikerjakan pakai tulis tangan ya. Pakai tulis tangan, dipotret. Lalu yang kedua, ini tugas berkelompok ya. Tadi kan ada 18 ya kelompoknya, sekelompok berdua. Jadi kalian bikin kelompok. Ambil 1 saham, jangan 1 deh, ambil 3 saham ya. Ambil 3 saham, nggak boleh sama persis ya. Jadi 2 kelompok nggak boleh sama, boleh sama salah satu. Gitu, ya. Jadi Fadli nanti atur dan sampai ada kelompok yang sahamnya sama persis. Itu 3 perusahaan, 3 emiten. Lalu kalian hitung return-nya, risikonya. Kalian bisa mempertimbangkan dividen atau diabaikan dividennya. Ya, agak susah mempertimbangkan dividennya karena dividen itu periode pembayaran dividennya itu beda-beda nih tiap perusahaan. Jadi kalian boleh aja mempertimbangkan dividen atau mengabaikan dividen. Ya. Jadi bikin tugas menghitung return saham dan risiko saham berdasarkan expected return dan standar deviasi, tapi sahamnya saham beneran. Gitu ya. Berapa lama, Bu? Berapa lama ya? 10 hari terakhir sejak hari ini. Berarti hari ini tanggal 19 ya. Tanggal 19 mundur ke belakang, Mas Fadli. 19, 18, 17 ke belakang ya. 10 hari. 11 hari ya, 11 hari supaya dapatan 10. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Bu, mau nanya. Iya. Mau kelas balik aja sih. Tadi 18 kelompok ya, Bu? 18. Pokoknya 1 kelas dibagi 2. 1 kelompok berdua, Mas saya. Ini kalau di grup, adalah grup lainnya, Bu. Jadi udah itu 40 orang, Bu. Berarti 20 kelompok gitu. Apa ada yang bertiga? Boleh bertiga? Berapa? Ada bertiga. Kalau genap sih bagi 2 aja. Berdua kalau genap. Kalau ada yang kalau ganjil jumlahnya berarti ada yang bertiga gitu aja. Berarti ya. 20 kelompok dong, Bu. 20 kelompok. Nah, 20 kelompok kalau 6 pertemuan tadi berarti ada materi yang 3 grup presentasi, ada materi yang 4. Ya. Nanti kita bahas lagi minggu depan kalau udah dapat grupnya ya, Fadli atau WA dengan saya. Sesi mana yang 4 kelompok, sesi mana yang 2 kelompok gitu ya. Itu yang sesinya tuh setelah UAS kan ya, Bu? Yang presentasinya. Setelah UAS, setelah EMH. Ya, jadi biasanya kalau setelah UTS itu setelah UTS. Biasanya masuk kalau setelah UTS itu tiba-tiba presentasi suka bilang, Bu belum siap gitu kan. Jadi setelah UTS saya dulu efisien market hypothesis. Setelah 2 minggu setelah UTS tuh kalian udah mulai bikin paper ya. Jadi gini, semua bikin paper tapi yang presentasi yang sudah ditunjuk gitu atau diundi. Jadi yang presentasi sesuai undian tapi paper semua bikin. Jadi semua submit. Ini di Google Classroom tuh semua submit paper ya, grup-grup. Jadi kalau 2 orang berarti papernya sama. Submit semua, presentasi ditunjuk presentasi ya pada saat itu harus siap presentasi gitu ya. Oke. Minggu depan grup kalian sudah punya tugas ya, yaitu menghitung return dan risiko saham, 3 saham ya, 3 saham. Daftar ke Fadli. Setelah bentuk grup daftar ke Fadli. Saya mau Telkom, BCA dan
BJB misalnya 3. Nah udah, kalau udah diambil 3 itu, yang lainnya nggak boleh bikin 3 itu persis, nggak boleh. Boleh mandirinya sama boleh, BJB-nya sama boleh, tapi 3-3-nya sama nggak boleh. Itu aja ya. Oke, sampai sini. Lalu hitung returnnya 10 hari terakhir ke belakang. 11. Berarti satu kelompok. Satu kelompok 3 saham. Satu kelompok 3 saham. Kenapa sih Bu banyak-banyak amat 3 saham? Karena nanti saya akan meminta kalian bentuk portofolio, ya, portofolio. Kalau cuma 2, portofolionya cuma 2. Hanya Telkom dan BCA, ya udah portofolionya cuma. Tapi kalau 3, Telkom, BCA, Mandiri, kalian bisa bentuk portofolionya lebih banyak. Nanti portofolio BCA dan Mandiri, Telkom dan Mandiri, Telkom dan BCA. Bisa bikin 3. Nah, itu untuk simulasi. Ya. Baik, cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi kalian materi yang lain tolong dilihat sendiri di rumah ya. Videonya tadinya mau di-setel juga nggak keburu. Oke, saya rasa cukup. Sampai ketemu minggu depan, materinya masih lanjut. Oke ya, selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Punten Bu, berarti minggu depan jam 13.30 lagi atau ke pagi? Enggak, tetap jamnya memang udah fix ditukar dengan MKP. MKP pagi, investasi. Jadi memang udah ditukar ya. Semuanya siang. Nuhun Bu. Ya, sama-sama. Oke ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu.